Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Jessin Christina Huta Barat dengan NPM 231434092. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan Ibu, di mana ada 9 soal. Soal yang pertama yaitu apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Nah, tentunya sudah sangat banyak ilmu yang sudah saya dapat, materi yang saya dapat dan yang saya pahami melalui dari pembelajaran apresiasi sastra anak SD ini. Yang pertama tentunya dari saya tidak memahami apa itu sastra anak. Ternyata sastra anak ini adalah sebuah alat pengantar atau untuk menumbuhkan atau mengembangkan karakter-karakter yang baik yang ada pada diri anak. Dan dikatakan di dalam buku Ibu bahwa jika anak didekatkan dari sejak dini tentang kesusastraan, ini akan memberikan nilai positif kepada mereka. Karena apa? Karena dalam produk sastra anak ini memiliki nilai-nilai positif, nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam setiap produk sastra. Nah, produk sastra anak itu ada berbagai macam. Saya sebutkan ada 3 jenis. Yang pertama itu ada prosa, yang dimana prosa ini juga memiliki 2 jenis, yaitu prosa lama dan prosa baru. Yang membedakannya adalah prosa lama itu dia terikat dengan aturan, dan contohnya dari prosa lama ini seperti mendongeng atau legenda. Kemudian dari prosa baru contohnya yaitu adalah berupa cerita cerpen ataupun novel seperti itu. Dan kemudian ada juga yaitu puisi. Di apresiasi sastra anak kita juga belajar tentang puisi. Walaupun sebenarnya di SD, SMP, SMA saya sudah belajar tentang puisi, tetapi saya sangat bersyukur saya lebih memperdalamnya, lebih memahaminya di apresiasi sastra anak ini, yang dimana ternyata puisi ini juga bisa diubah ke prosa bisa diubah ke puisi, dan puisi juga memiliki unsur-unsur yang membangun sebuah puisi sehingga ceritanya sebuah puisi yang indah. Dan kemudian ada ciri-ciri puisi, ada unsur-unsurnya, ada jenis-jenisnya juga. Jenis-jenis puisi ada puisi lama, puisi baru. Yang membedakannya juga sama dengan prosa. Puisi lama dia terikat dengan aturan, sedangkan puisi baru dia tidak. Contohnya puisi lama berupa pantun, syair, gurindam. Kalau contohnya puisi baru, puisi narasi, deskriptif, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya puisi saja, di sastra anak juga kita belajar tentang drama, yang dimana drama ini adalah sebuah pertunjukan tentang kisah-kisah kehidupan manusia yang dipertunjukkan di sebuah pentas yang dilakukan oleh beberapa tokoh perannya. Nah, dan yang kemudian masih banyak lagi sebenarnya ilmu yang saya dapat dari teknik pembuatan puisi juga, yaitu ada teknik akrostik, teknik repetisi, teknik deskriptif, dan teknik narasi. Kemudian ada soal nomor 2, yaitu bagian mana yang menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya. Sebenarnya kalau menceritakan tentang bahasan yang paling penting itu menurut saya penting semua Ibu, karena materi Ibu ini benar-benar sangat maksudnya memberikan inspirasi kepada kami, dan benar-benar sangat butuh ke calon guru anak SD, yang dimana kan kami nantinya juga akan mengajari seorang anak-anak SD. Sastra anak ini sangat penting, tidak bisa dihilangkan atau sebaliknya. Semua menurut saya sih penting, tetapi kalau memang harus memilih, yang paling penting itu menurut saya adalah yang apresiasi sastra anak secara produktif. Kenapa saya memilih ini?
karena di sini berbicara tentang bahwa anak-anak tidak hanya diajarkan bagaimana cara menulis puisi, tetapi di sini dia tidak diajarkan hanya memahaminya aja, tetapi dia ikut dalam memproduksi atau menghasilkan sebuah karya. Jadi anak-anak tidak hanya memahami saja, sastra anak itu produknya seperti ini ya nak, puisi, tapi dia diajarkan tekniknya tuh seperti apa sih. Jadi anak-anak tidak hanya memahami saja, dia dituntun untuk menghasilkan sebuah karya sastra seperti itu. Itu menurut saya tuh sangat penting dan benar-benar harus kita pahami juga. Nah, kemudian ada soal 3, dalam konteks bahasa sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Sebenarnya ini sangat mirip dengan soal nomor 2 ya. Nah, tadi nomor 2 itu yang paling penting ya kan. Yang ketiga ini dikatakan yang tidak perlu. Menurut saya juga tidak ada sih yang nggak perlu Ibu, karena tadi seperti yang saya bilang, materi Ibu ini sangat penting semua, sangat menginspirasi dan sangat memberikan wawasan kepada kami, dan ini juga sangat penting untuk anak-anak nantinya. Menurut saya materi Ibu tidak perlu ada ini, tidak ada maksudnya malah menurut saya materi Ibu ini perlu diperbanyak lagi sih, karena seperti yang saya bilang, ini sangat perlu bagi kami calon-calon guru ini yang nantinya akan mengajar di anak SD, seperti itu Ibu. Dan kemudian di soal nomor 4, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Materi yang pengen saya pelajari itu ada 2 sebenarnya Ibu. Yang pertama tuh ada tentang puisi. Saya ingin belajar tentang puisi lebih dalam lagi, dan kemudian apresiasi sastra anak secara produktif. Yang pertama tuh puisi, karena memang saya mengakui saya tuh sangat lemah di puisi. Karena kenapa? Bukan berarti saya tidak paham apa itu puisi, bukan berarti saya tidak paham apa sih unsur-unsur yang membangun puisi ini, tapi saya lemahnya tuh dipraktekkan membacakan sebuah puisi itu saya sangat lemah sekali. Jadi makanya saya sangat iri kalau setiap tuh teman-teman yang lain yang bisa membacakan sebuah puisi itu kok bisa, kenapa bisa, tapi saya tidak bisa gitu. Padahal saya juga sudah belajar dari yang lain tuh gimana sih cara membaca puisi itu, kenapa orang-orang bisa menarik gitu, bisa indah didengar oleh telinga kita, oleh alat indera pendengar kita, seperti itu Ibu. Jadi saya pengen belajar lebih dalam lagi sih tentang puisi ini, lebih tepatnya kayak cara membacakan sebuah puisi, teknik membacakan sebuah puisi. Dan kemudian ada apresiasi sastra anak secara produktif, yang tadi saya bilang bahwa memang ini di sini anak-anak tidak hanya sekedar memahaminya saja, tetapi mereka memang dituntut untuk bisa menghasilkan sebuah produk, bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi di sini mereka dituntut ide-ide yang kreatif dari anak-anak ini bisa dikembangkan atau bisa diterapkan melalui sebuah sastra tersebut, karya sastra tersebut. Nah, kemudian soal nomor 5, bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia. Lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi. Apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan? Baik Ibu, nanti ada video saya membacakan sebuah puisi di mana judul yang saya ambil adalah judul tentang Ibu, karya dari Chairil Anwar. Nah, jadi persiapan saya sebelum membaca puisi itu sangat banyak. Yang pertama, saya sudah menemukan judul nih. Saya sudah menemukan judul puisinya. Dan kemudian saya
menyimak puisi ini. Sebelum saya tampil membacakannya, saya membacakan dulu sebenarnya seluruh puisi ini. Sebenarnya puisi ini berisi tentang apa sih? Maksudnya di suasananya seperti apa? Tentang puisi ibu ini seperti apa? Intonasi, saya belajar tentang intonasinya, di mana titik jedanya saya berhenti, dan di mana nada tinggi suara saya. Saya belajar 7 unsur puisi lah. Membacakan sebuah puisi kan ada 7 unsur tuh. Saya belajar tentang 7 unsur puisi tersebut. Saya membaca beberapa bait. Oh, berarti kalau teks yang seperti ini, oh intonasinya seperti ini. Dan itu berulang kali saya pelajari, karena itu tadi saya memang sangat susah, sangat lemah di bagian membacakan sebuah puisi. Kemudian langkah-langkahnya seperti itu, Bu. Oh ya, sebelumnya saya memang juga ini sempat praktek sebentar di depan kaca berkali-kali. Apakah ekspresi saya udah cocok apa belum? Seperti itu, Bu. Langkah-langkah yang Anda lakukan seperti tadi, saya memahami. Langkah-langkahnya saya memang pertama memahami puisi tersebut dulu, Bu, sehingga saya nanti mudah menyesuaikan ekspresi saya, gaya saya pada saat praktek, intonasi saya, nada tingginya suara saya, di mana sih nada tinggi suara saya harus sesuaikan dengan teks juga, teks puisi juga. Saya harus menyesuaikan dengan puisi tersebut. Kemudian intonasi saya. Kemudian nomor 6 soalnya, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Kekurangan saya dalam membaca puisi sangat banyak, Ibu. Saya sangat memahaminya. Bukan berarti saya sangat memahaminya. Maksudnya saya menyadari saya sangat banyak kekurangan dalam membaca puisi tersebut, karena memang saya sangat lemah. Saya tidak memahami bagaimana sih cara membaca puisi yang baik itu. Kenapa orang-orang bisa titik jedanya membacakan puisi itu pas dengan puisi tersebut, dan intonasinya juga sama, pelan kuatnya suara kok bisa enak di telinga. Saya sangat kurang di bagian itu, Ibu. Saya sudah beberapa kali lihat di YouTube contoh-contoh orang bacakan puisi, tetapi saya masih sangat banyak kekurangannya. Walaupun saya sudah semaksimal mungkin belajar dan mencoba untuk memahaminya. Jadi saya sangat kurang di penghafalan puisi, di ekspresi wajah, di tinggi rendahnya suara, titik jedanya saya harus berhenti di mana. Itu saya sangat masih lemah, Ibu. Kemudian soal ke-7 dari 1 sampai 10. Berapa nilai baca puisi Anda dan alasannya? Kalau dihitung dinilai dari 1 sampai 10, sepertinya saya di angka 6, Bu. Di angka 6. Karena memang saya sangat menyadari saya masih banyak kekurangan dalam membacakan puisi tersebut. Nomor 8, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung, dan mana yang paling membekas? Golden moment saya selama perkuliahan kita, Bu, saya ada 3. Yang pertama itu tentang fitrah anak, yang kedua tentang keterampilan berbahasa,
Terus yang terakhir tentang apresiasi sastra anak secara produktif. Dan kemudian dan mana yang paling membekas di antara tiga golden moment saya, yang paling membekas itu adalah tentang Fitra Ana, berbicara tentang Fitra Ana. Kenapa ini sangat berbekas? Yang paling membekas bagi saya karena memang menurut saya karena ini sangat materinya sangat kontekstual, maksudnya sangat benar-benar kontekstual dengan kehidupan kita, sangat-sangat nyata, dimana memang sering sekali ini banyak sekali kejadian-kejadiannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dimana dikatakan bahwa Fitra Ana ini memang adalah suci, bukan berarti kosong, dimana anak-anak sudah mulai dari mencari Tuhannya, mempertahankan diri, kemudian mulai berinteraksi dengan orang, dan kemudian ibu katakan bahwa seorang anak itu pada saat kalau anak-anak sering bertanya, kita jangan langsung stopin gitu. Kamu kenapa sih banyak kali pertanyaanmu, Dek? Kita langsung berhentikan mereka. Seperti yang ibu bilang bahwa itu tidak boleh sebenarnya. Karena kenapa? Karena memang itu adalah masa anak-anak di mana dia pengen tahu akan segala hal yang seharusnya dia berhak tahu, tetapi karena keegoisan kita malah suruh dia diam. Itu sebenarnya bukan hal yang baik, dan itu menurut saya tuh sangat membekas. Karena saya sering melakukannya. Jadi saya benar-benar dapat ilmu. Jadi saya benar-benar baru dapat ilmu itu melalui ibu di pembelajaran apresiasi sastra anak ini, yang dimana setiap hari saya lakukan di kehidupan sehari saya. Ternyata itu tidak boleh. Kalau jika anak-anak pengen bertanya, ya jawablah dengan baik. Jangan langsung kamu ribut kali, jangan langsung seperti itu. Tapi jawablah dengan sesuai pemahaman anak. Dan kemudian saya sangat benar-benar nyata, ini memang benar kejadian-kejadian yang sering terjadi sih. Kalau anak-anak yang sedang fokus, tiba-tiba kita alihkan titik fokusnya menjadi Dek, jangan main-main di sana gitu. Langsung kita hentikan dia bermain, padahal dia lagi seperti ibu bilang itu lagi membangun titik fokusnya. Karena tidak boleh anak-anak dialihkan sehingga anak-anak tidak menjadi fokus gitu. Padahal itu sangat penting, karena itu adalah di mana anak-anak sedang membangun titik fokusnya, seperti itu. Dan kemudian ada nomor 9, sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Satu kata sebenarnya tidak cukup, Ibu. Karena kenapa? Itu yang saya bilang, materi Ibu itu luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami. Jadi kalau satu kata itu menurut saya tidak cukup. Tapi karena Ibu menyatakan sebutkan satu kata, maka saya pilih melekat. Saya pilih kata melekat, Bu. Karena menurut saya memang mulai dari pertemuan pertama sampai sekarang materi Ibu itu tidak membosankan. Menurut saya tidak membosankan, dan ibunya juga asik, suka bercanda, tetapi maksudnya suka bercanda tetapi materi tidak hilang, tapi materinya masih tersampaikan gitu kepada kami. Judul puisi Ibu karya dari Hairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah,
pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku dekil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku bersilat, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati aku dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun tidak pernah aku lihat air mata mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Pesan dari saya untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah apresiasi sastra anak SD ini, yaitu Ibu Tiflatul Husna. Terima kasih telah menyampaikan ilmunya, meneruskan ilmunya kepada kami. Semoga Ibu sehat selalu, panjang umur, semangat terus mengajarnya, dan semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Ibu. Salam dari Jaisin.